Demikian firman Tuhan menyapa kita. Ibu bapak saudara-saudara yang hadir di gereja pada saat ini secara on-site dan secara online di tempat kita masing-masing. Kalau kepada kita ditanyakan satu pernyataan, kira-kira apa jawaban kita atas pernyataan yang akan saya bacakan ini? Manusia untuk sesuatukah atau sesuatu untuk manusia? Manusia itu untuk sesuatukah atau sesuatu untuk manusia? Lalu kalau kita kaitkan lagi dengan yang lebih sederhana, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kalau dari dua pertanyaan ini, kalau pertanyaan ini atau suatu pernyataan ini disampaikan kepada saya, secara pribadi saya akan mengatakan sesuatu untuk manusia, bukan manusia untuk sesuatu. Sesuatu untuk manusia, bukan manusia untuk sesuatu. Kalau tadi untuk hidup untuk makan atau makan untuk hidup, jawaban bagi saya adalah makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Lalu kalau diteruskan dengan kaitan dengan nats ini, untuk kita memahami nats ini, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Allah untuk manusiakah atau manusia untuk Allah? Allah untuk manusiakah atau manusia untuk Allah? Tadi malam untuk pernyataan yang ketiga ini, saya sampai kepada satu jawaban bahwa manusia untuk Allah. Lalu tadi pagi saya mengatakan lagi, bukan hanya manusia untuk Allah, tapi juga Allah untuk manusia. Itu hebatnya nats ini mau menyapa kita pada saat ini. Kalau pernyataan yang pertama tadi, yang kedua tadi, manusia menjadi topnya. Sesuatu untuk manusia, makan untuk hidup. Tapi kalau ditanyakan kepada yang ketiga ini, Allah untuk manusiakah atau manusia untuk Allah? Jujur saya katakan tadi malam saya sampai kepada kesimpulan manusia untuk Allah. Tapi tadi pagi saya katakan lagi, bukan hanya manusia untuk Allah, tapi juga Allah itu untuk manusia. Itulah yang mau dipertegas firman Tuhan hari ini bagi saya, bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ketika Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Itu adalah prinsip orang percaya. Dan itu juga lah kemudian yang dipegang teguh oleh Martin Luther. Martin Luther ketika dia katakan, aku tidak diperhamba oleh apapun, oleh siapapun, tapi juga aku merdeka oleh apapun dan siapapun. Itulah Bapak Ibu yang pertama harus jelas untuk kita pegang dalam hidup kita ini. Ketika kita melakukan apapun di dalam pekerjaan kita, ketika kita memiliki apapun di dalam hidup kita, kita harus memiliki sikap yang jelas untuk itu. Dari firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ke-11,
sesudah Trinitatis ini, dia mau memberitahukan kita bahwa pada umumnya ada 3 hal yang mengendalikan hidup manusia. Dan mari kita cek dari ketiga hal yang mengendalikan hidup manusia itu di posisi mana kita. Di posisi mana saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Pertama, hidup yang dikendalikan oleh naluri. Hidup yang dikendalikan naluri. Bagaimana hidup yang dikendalikan oleh naluri ini? Yaitu orang yang dalam kesehariannya dikendalikan oleh keinginan jasmaninya. Dikendalikan oleh emosionalnya. Dikendalikan oleh nafsu-nafsu hatinya. Itulah orang yang dikendalikan oleh naluri. Memang Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tidak semua keinginan jasmani itu, keinginan nafsu itu negatif. Ada juga yang positif. Tetapi kalau kita biarkan hidup kita dikendalikan oleh yang dikatakan naluri ini, saya berani katakan kita tidak jauh berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang berkaki 4. Dan pada akhirnya kita pasti akan celaka. Kita pasti akan binasa. Kalau kita biarkan hidup kita dikendalikan oleh keinginan daging, keinginan jasmani, atau saya katakan di sini naluri itu sendiri. Yang kedua, dari sini kita memperoleh pemahaman bahwa ada kendali yang lain, yaitu hidup yang dikendalikan oleh nalar. Oleh nalar. Katanya nalar level rendah itu adalah subjektivitas. Subjektivitas. Kalau kita dikendalikan oleh subjektivitas kita, maka ini masih nalar level rendah. Nalar level rendah. Lalu ada nalar level tinggi, yaitu objektivitas. Objektivitas. Lalu kalau kita dikendalikan oleh nalar ini dalam hidup kita, maka akan selalu ada hitung-hitungan di dalam diri kita. Dan pada akhirnya kita bisa terhambat melakukan sesuatu itu. Kalau selalu ada hitung-hitungan. Memang di sini ada juga fleksibilitasnya, seperti upamani hitahlak bataki hatop adong na diaduna labat adong na pinaimanya. Itu yang kedua. Dan manusia yang memakai nalar, maka dia selalu pasti berhitung dalam segala tindakannya. Dan umumnya perhitungannya adalah keuntungan untuk dirinya. Dan pada akhirnya, sekalipun dikatakan tadi subjektivitas nalar level rendah, tapi kebanyakan pada akhirnya itu yang ada dalam orang yang dikendalikan, manusia yang dikendalikan oleh nalar itu. Lalu yang ketiga, dan inilah yang diinginkan, dituntut nats ini untuk kita sampai ke sana, adalah hidup yang dikendalikan oleh nurani, hati, iman, pengharapan dan kasih. Kalau orang yang dikendalikan oleh nuraninya dalam hidupnya, dia mampu mengendalikan keinginan jasmaninya. Dia mampu rugi, tidak pakai hitung-hitungan. Dan bahkan dia akan mampu
mengorbankan dirinya. Kita yang hadir pada saat ini secara naluri tidak pas. Karena kan lebih enak kita beribadah dari rumah atau berada di rumah daripada di gereja. Ada kos yang harus kita keluarkan. Dan kita yang hadir di sini juga tidak orang yang dikendalikan oleh nalar. Karena pakai hitung-hitungan pasti kita akan rugi. Tapi kita yang ada di sini, saya sudah percaya sudah berada di tingkat pengendalian nurani itu. Tapi ironisnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketiga N ini tidak otomatis tetap ada di dalam hidup kita. Kalau kita hidup dalam satu hari 24 jam, mungkin bisa saja sekian jam naluri, sekian jam nalar, sekian jam nurani yang ada dalam kendali hidup kita. Ketiga hal ini saling mencuri mengendalikan kita. Tapi nats ini mau menantang kita, mau mengajak kita agar kita dominan lah dulu saya katakan. Sekalipun tadi sudah saya katakan keinginan jasmani itu tidak semuanya itu negatif. Ya. Tidak semuanya itu negatif. Ya. Agar kita masuk ke dalam atau dominan dikendalikan oleh nurani itu, hati itu. Sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, melalui firman yang menyapa kita pada saat ini, diajak untuk masuk melangkah ke arah hidup yang dikendalikan oleh nurani itu. Dan jauh sebelum nats ini dituliskan oleh Rasul Paulus meneladani Yesus yang memang dalam hidupnya dikendalikan oleh nurani itu. Dan saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang adalah pengikut Yesus, yang adalah anak-anak Allah, dan yang adalah miliknya, diajak untuk hidup dikendalikan oleh nurani itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seperti yang diberitahukan dalam warta jemaat tadi, hari inilah saya akan melayani kita secara tugas pelayanan, ya, karena nanti jam 10.30 akan diadakan perpisahan. Dalam momen yang terbatas ini, saya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita dalam pelayanan saya di gereja kita yang tercinta ini, di HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Lebih kurang 3 tahun 7 bulan. Jujur saya katakan saya beruntung diberikan Tuhan sempat melayani kita di gereja ini. Sekali lagi saya katakan saya beruntung karena saya banyak belajar dari kita di dalam pelayanan saya di HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah ini. Dan untuk itu saya berdoa supaya apa yang saya dapat di sini bisa saya teruskan atau saya tingkatkan dalam pelayanan saya. Dan saya juga jujur mengatakan masih banyak hal yang belum dapat saya lakukan di tengah-tengah kebersamaan kita di HKBP Bandung Reformanda ini selama 3 tahun 7 bulan. Ya. Dan untuk itu saya mohon doa dari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang hadir di gereja pada saat ini dan yang online di tempat kita masing-masing untuk mendoakan saya supaya bisa lebih baik lagi ke depan. Saya kutip firman Tuhan yang memang menjadi selalu saya ingat, ya, di dalam hal-hal seperti ini, ya, yang tertulis dalam Lukas 17 ayat 10 yang bunyinya demikian, saya adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya menyampaikan, melakukan apa yang patut saya perbuat. Untuk itu mohon dukungan doa
supaya bisa lebih lagi dalam pelayanan berikutnya. Dan kalaupun ada kekurangan saya mohon dimaafkan, dan saya juga sudah, memang itu salah satu sikap saya, tidak mau mengingat-ingat hal yang kurang dari kawan. Karena apa? Dari teman. Karena apa? Karena saya juga merasakan saya penuh kekurangan dan Tuhan berkenan memaafkan saya, maka saya juga harus berbuat demikian. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, persekutuan kita selama 3 tahun 7 bulan tetap tersimpan dan dilanjutkan dalam doa, ya, dalam iman kita ke depan. Jadi sekali lagi, nats ini menuntun kita melangkah memasuki hidup yang dikendalikan oleh nurani tadi itu, yang adalah keberadaan Tuhan, roh Tuhan yang dihadirkan di dalam hidup kita. Kesanalah kita melangkah dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami, bahkan mengingatkan, bahkan juga menyadarkan kami di dalam hidup kami untuk tidak dikendalikan oleh apapun, kecuali Roh-Mu yang hadir di dalam nurani kami, yang senantiasa mengingatkan kami untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Mu, untuk menjauhkan diri kami dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan memberi kesempatan kepada hamba-Mu dan keluarga hidup bersama dalam pelayanan kami di HKBP Bandung Reformanda 3 tahun 7 bulan. Satu waktu yang tidak pendek dan juga tidak panjang. Kami beruntung belajar bersama dalam gereja ini dengan segala warna-warni dinamika pelayanan. Kiranya ini membantu hamba-Mu untuk meneruskan pelayanan di tempat yang baru. Dan berdoa untuk keberlangsungan gereja ini supaya makin baik lagi ke depan. Telah mendapat banyak hal dari setiap pelayan yang melayani Engkau tempatkan di tempat ini. Dan biarlah sesuai dengan moto gereja-Mu HKBP Bandung Reformanda Masih Haholongan itu tetap bukan hanya simbol di mulut, tetapi juga nyata dalam tindakan sehari-hari. Bahkan sekaligus mengingatkan untuk dilakukan setiap harinya. Begitu juga agar kami yang ada di Reformanda ini mengingat nama yang kami ambil untuk gereja ini, Reformanda, yang berasal dari Ecclesia Reformata Semper Reformanda, yaitu gereja yang terus memperbaharui diri. Biarlah itu juga ada, nyata, di dalam pribadi-pribadi warga gereja HKBP Bandung Reformanda. Mereka memperbaiki, memperbarui hidupnya agar seturut dengan kehendak Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam hidup kami senantiasa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin.